Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alvarez dari kelas MP 2C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Kurniawan. Di sini kami ingin menjelaskan informasi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perkembangan iptek sudah terjadi di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Belanda memperkenalkan persenjataan, kendaraan, dan alat-alat transportasi. Dengan perkembangan iptek tersebut, masyarakat Indonesia mulai melakukan perjuangan merebut kemerdekaan. Dengan iptek tersebut, bangsa Indonesia dapat mencari informasi mengenai keadaan dunia. Tetapi Belanda pada saat itu melakukan pemblokiran akses masuknya iptek dari negara barat dan melakukan pelarangan pendidikan bagi Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pembatasan perkembangan iptek sudah tidak ada lagi. Bangsa Indonesia mempelajari sedikit demi sedikit di sekolah yang sudah dibuka untuk semua kalangan masyarakat. Dengan bekal pengetahuan ini, kemudian masyarakat Indonesia melakukan berbagai inovasi dan eksperimen ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Hubungan nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini nilai yang terdapat pada sila ini adalah nilai ketuhanan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memikirkan dampaknya. Apakah iptek tersebut memiliki dampak baik atau buruk? Jika iptek tersebut lebih banyak memiliki dampak baik yang banyak bagi Indonesia, maka iptek tersebut bisa dikembangkan dan dipergunakan. Peran sila pertama sangatlah penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam nilai keutuhan tersebut juga berfungsi memberikan arahan kepada para ilmuwan agar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi haruslah untuk tujuan kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia dan tidak mengembangkan suatu iptek yang dapat disalahgunakan dan merugikan bagi bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Dengan memberikan arahan kepada ilmuwan, maka ilmuwan tersebut akan mempunyai akhlak atau sikap yang baik. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini mengandung nilai kemanusiaan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia haruslah ditujukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri harus melihat dan memahami nilai Pancasila ini, dan dalam penggunaan iptek harus digunakan dengan bermoral dan tidak merugikan atau berbuat tidak adil dengan suatu iptek tersendiri. Pengembangan iptek di sini haruslah untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sebagai contoh, perkembangan industri semen di daerah Jawa. Bahan baku dari semen sendiri adalah batu kapur dan tanah liat. Dalam memperoleh kedua bahan baku tersebut, harus melewati proses pertambangan yang pastinya akan menggunakan teknologi pertambangan itu sendiri, seperti menggunakan alat bor atau drilling, teknologi stripping dan sebagainya. Jika tidak ada suatu aturan yang mengatur pengambilan batu kapur di daerah hutan jati, maka dengan seenaknya perusahaan setempat ataupun warga setempat akan rela merusak hutan ataupun lingkungan sumber daya tersebut dan menggunakannya sendiri ataupun demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Maka dari itu, dibuatlah undang-undang yang berpatokan pada Pancasila yang mengatur tentang industri dan pengembangan, sehingga dapat mencegah dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sila ketiga atau persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengandung nilai persatuan, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa. Sebagai contoh, pada saat ini perkembangan internet sangatlah pesat, di mana buah hasil dari internet sendiri terbuat dari media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai informasi mengenai apapun di penjuru dunia. Contoh dari media sosial adalah salah satunya Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak yang lainnya. Dengan fitur media sosial ini, kita dapat berhubungan lebih mudah dan menjalin komunikasi dengan keluarga maupun teman yang jauh atau bisa kenalan dengan orang yang baru. Tapi saat ini banyak sekali penyalahgunaan dari media sosial tersebut yang concern masalah utamanya adalah penyebaran berita palsu atau hoax.
Berita hoax tersebut membuat kekacauan bangsa Indonesia dan bisa memecah belah. Untuk itu, jika penggunaan teknologi tidak didasari dengan nilai Pancasila, maka akan terjadi dampak negatif yang dapat merusak dan memecah belah bangsa karena berita hoax tersebut. Tetapi jika penggunaan media sosial untuk membuat suatu pergerakan seperti bayar pajak yang dibuat di Facebook atau iklan-iklan di Instagram dan gerakan 100% Cinta Indonesia atau yang kita sering lihat di Instagram yaitu Wonderful Indonesia yang dibuat di berbagai macam media sosial, pokoknya yang ingin memajukan negara kita, itu media sosial berperan sebagai ajakan dan pemersatu bangsa yang dapat menyatukan banyak orang karena jaringan media sosial yang sangat luas tentunya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila ini mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi, di mana dalam pengembangan iptek, setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat bukan iptek yang dapat merugikan bangsa Indonesia ya. Nah, bangsa Indonesia juga harus dapat menghormati satu sama lain, yang artinya jika bangsa Indonesia dapat membuat suatu inovasi teknologi baru, maka orang Indonesia lain juga harus memberi apresiasi dan menghormati penemuan tersebut. Pemerintah Indonesia juga harus dapat memberikan apresiasi nyata, ya, di mana pemerintah dapat memberikan dukungan finansial, perizinan, dan sebagainya, supaya dalam pemajuan ilmu perkembangan teknologi yang ada di Indonesia dapat berjalan baik dan bisa mengikuti perkembangan global yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, sebagai contoh dalam pengembangan teknologi nuklir terdapat orang yang setuju, tetapi lebih banyak orang yang menolak. Sehingga teknologi nuklir pun ditolak dan tidak dipergunakan. Kendala dalam pengembangan teknologi nuklir memperhancurkan dunia dan memperpecah belah seluruh masyarakat yang ada di dunia. Maka dengan itu banyaknya orang yang menolak adanya nuklir tersebut dipergunakan. Dalam perkembangan teknologi nuklir menuai banyak kontra, sehingga setelah dimusyawarahkan oleh masyarakat dan elit politik, maka pembangunan teknologi nuklir tidak dilanjutkan. Nah, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila ini terdapat nilai keadilan dalam pengembangan iptek, yaitu haruslah menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas. Contoh yang dapat kita nikmati sampai sekarang yaitu seperti pembelajaran yang kita lakukan, yang dulunya kita lakukan dengan offline, kini bisa mudah dengan menggunakan media online yang seperti saat ini sedang kita lakukan bersama. Nah, sebagai contoh, ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil penelitian anak bangsa sendiri. Nah, dengan penemuan itu diharapkan dapat meningkatkan swasembada pangan di Indonesia, sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari Thailand dan diharapkan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, berikut varietas bibit unggul padi tersebut seperti itu. Dengan penemuan bibit padi dari teknik radiasi ini, diharapkan bisa menunjang swasembada pangan dan mengangkat kesejahteraan dan masyarakat bisa menikmati dengan adil. Nah, itu dia yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Mungkin itu saja materi yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.